Nah, saya di sini berbicara tentang beasiswa Australian Adelaide Scholarship Internasional, agak berbeda mungkin ya. Pastinya sangat berbeda dengan beasiswa AS tadi. Intinya ada perbedaan di maksudnya di kemudahan dan juga kesulitan. Kalau perbedaannya terutama yang untuk AAS, kalau boleh saya kasih tahu, saya termasuk awardee yang gagal untuk beasiswa AAS, awardee yang gagal juga, calon yang gagal juga untuk beasiswa LPDP. Jadi saya gagal di LPDP, saya gagal di AAS, tapi saya mendapatkan beasiswa ASI ini. Uh, Beasiswa ini mudahnya adalah kita tidak perlu banyak memikirkan tentang essay, memikirkan tentang peran serta kita di Indonesia. Jadi lebih fokus pada research topik kita. Uh, dan juga persetujuan dari supervisor. Artinya kita bisa fokus yang kita ajukan adalah tulisan kita, interest kita, lalu supervisor setuju dan kita load di application center. Di sini saya perlihatkan tahapan untuk seleksi. Tahapan untuk seleksinya di sini, sorry. Yang pertama adalah menghubungi supervisor, itu jelas. Yang kedua adalah apply di Graduate Center, yaitu di www.adelaide.edu.au Graduate Center. Lalu kemudian tanpa interview, sehingga pada seleksi beasiswa ini dari pihak universitas tidak pernah melihat foto kita, tidak pernah melihat, tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan kita karena tidak ada interview, jadi murni menggunakan dokumen. Lalu kemudian yang terakhir adalah kita dapat offered atau non-offered gitu ya. Di sini contoh aplikasi saya yang awalnya itu offer pending, yaitu masa saya menunggu beasiswa, lalu kemudian offered, itu artinya saya diterima. Jadi tahapannya adalah seperti itu. Lalu syarat beasiswa, yang pertama adalah reference letter, 2 surat dari supervisor di uni. Keuntungan saya sebenarnya karena saya pernah master di sini, sehingga saya masih menjalin komunikasi dengan supervisor saya. Baru setelah 5 tahun ya, saya jaraknya 5 tahun setelah lulus, saya mengabdi dulu. Saya masih kontak dengan supervisor dan saya mengatakan saya ingin saya ingin melanjutkan PhD di sini. Setelah beberapa kali korespondensi, pertama ditolak proposalnya, kemudian mereka memberikan masukan, lalu saya kerjakan masukannya, saya kirim lagi, yang kemudian pada akhirnya supervisor bilang, oke, saya akan membimbing kamu, silahkan kamu mendaftar beasiswa. Lalu saya load di aplikasi beasiswa yang tadi itu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah nilai IELTS sesuai dengan persyaratan tiap fakultas. Kebetulan untuk saya, School of Education itu masuk Faculty of Arts itu minimal 7, dengan listening 6,5, reading 6,5, writing 7, dan speaking 7. Jadi di samping ini sudah saya perlihatkan beberapa aturan untuk IELTS masing-masing fakultas. Kalau lihat di sini, Faculty of Arts itu ada di sini, itu sama dengan School of Architecture and Built Environment, Faculty of Profession, School of Nursing, School of Psychology, dan School of Public Health. Lalu kalau teman-teman yang akan mengambil bidang di Faculty of Science, School of Economics, Center of Global Food and Resources, IELTS-nya overall-nya 6,5. Jadi perbedaan di tiap fakultas itu ada untuk syarat IELTS-nya. Lalu yang ketiga adalah ijazah dan transkrip master. Itu kalau misalnya kita yang dari lulusan universitas di dalam negeri bisa diterjemahkan.
Lalu yang keempat adalah memiliki publikasi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kalau di beasiswa saya, ASI dari University of Adelaide ini memiliki publikasi itu adalah sebuah syarat. Artinya kalau misalnya yang syarat pertama itu mendapatkan surat dari supervisor itu sudah dapat, lalu kemudian syarat dari Adelaide Graduate Center-nya itu harus ada publikasi, ya berarti kita harus memberikan publikasi. Kalau tidak ada itu, aplikasi berarti tidak bisa diteruskan. Hanya untungnya adalah publikasi itu dalam bahasa Inggris yang tidak harus Scopus. Karena di sini mungkin tidak begitu ini ya, fokus dengan Scopus atau apa seperti yang di Indonesia. Tapi paling tidak adalah publikasi dalam berbahasa Inggris. Saya memberikannya proceeding internasional pun diterima. Jadi waktu itu saya memberikan satu artikel Scopus, lalu kemudian dua artikel proceeding internasional, dan satu lagi artikel bahasa Inggris yang bukan, yang tidak bereputasi. Tapi yang penting adalah kita memberikan link sehingga mereka bisa mengecek atau mereka bisa meneliti sendiri bagaimana kualitas tulisan kita atau kualitas jurnal yang kita tulis yang kita kirimkan itu. Yang kelima adalah research proposal yang telah disetujui supervisor. Jadi kalau misalnya supervisor setuju, itu artinya bahwa proposal kita pun sudah disetujui. Yang keenam adalah memiliki tesis penelitian selama S2. Untuk teman-teman yang sekarang mengambil S2, kalau ingin melanjutkan untuk mendapatkan beasiswa kampus, lebih baik mengambil tesis. Tesis di sini syaratnya adalah 25% dari masa studi kita. Jadi kalau masa studi di University of Adelaide itu untuk S2 48 unit, berarti harus ada 12 unit untuk tesis, meskipun itu adalah master by course, bukan master by research. Jadi ada sekitar 6 syarat. Ya. Nah, fasilitas beasiswa ini menurut saya sangat menguntungkan dan sangat besar, karena saya bisa membawa keluarga, tiket pesawat sekeluarga dibiayai, lalu kemudian asuransi kesehatan sekeluarga juga dibiayai sampai akhir, dan living allowance hanya untuk awardee. Rasanya sama juga dengan awardee yang lain ya. Hanya untuk student, yaitu dengan rate 28.600 ya per tahun sekitar itu. Nah, ini adalah contoh saya mendapatkan email dari Adelaide Graduate Center-nya bahwa saya diterima untuk mendapatkan Adelaide Scholarship Internasional untuk tahun 2019 round 1. Nah, beasiswa ini ada setahun itu 3 kali. Jadi teman-teman itu masih banyak kesempatannya untuk mencoba, karena setahun itu 3 kali, tidak harus menunggu 1 tahun sekali untuk mendaftar di beasiswa ini. Kemudian ini semacam saya menampilkan apa sih yang membuat saya percaya diri terpilih menjadi awardee. Yang pertama adalah tentu saja research topic. Research topic itu yang jelas harus sesuai dengan minat supervisor. Artinya kan kita mungkin harus meyakinkan bahwa research topic kita itu benar-benar bermanfaat untuk terutama di kajian supervisor yang akan membimbing kita, dan juga mungkin untuk kepentingan universitas gitu. Untuk kepentingan di Indonesia, terus terang saya tidak melihat itu ya, karena kan beasiswa ini murni dari University of Adelaide. Namun research topik kita pun juga bisa dihubungkan dengan negara kita. Research topik saya ada tentang evaluasi reading literasi yang ada di Indonesia. Jadi tetap saya menggunakan Indonesia sebagai bidang kajian topik saya. Lalu kemudian meskipun syarat bahwa rata distinction pada transkrip nilai master ini tidak tertera di syarat, tapi akan menjadi nilai lebih.
jika pada saat kita master itu rata-rata adalah distinction. Distinction itu kalau di Australia itu nilainya adalah berapa ya? Paling tinggi 84, mungkin sekitar 78 sampai 84 ya. Lalu di atasnya 85 sampai 100 itu high distinction. Jadi kalau high distinction ya berarti akan lebih bagus lagi. Cuman di sini saya ratanya adalah distinction. Nah, kalau kita punya high distinction untuk tesis master, nah menurut saya itu kita akan lebih percaya diri untuk bisa lanjut untuk mendaftar PhD di sini. High distinction itu A ya. Kalau pengalaman saya, tesis master saya dulu mendapatkan nilai 94 gitu. Jadi saya merasa itu menjadi mungkin itu menjadi X faktor kenapa saya terpilih menjadi awardee. Nah, ini yang terakhir. Jadi saya mungkin tidak akan banyak share tentang bagaimana menulis IC karena saya gagal di 2 beasiswa yang pernah menulis IC untuk kepentingan bangsa Indonesia, tapi saya mendapatkan beasiswa yang topiknya lebih ke research. Jadi untuk pertanyaan yang itu akan lebih baik ditanyakan ke teman-teman yang mendapatkan beasiswa yang lain. Kalau di beasiswa saya di ASI Scholarship, mudahnya adalah itu ya. Kita hanya fokus ke research topik, lalu kemudian IELTS dan publikasi. Lalu keberuntungannya adalah supervisor mau mendukung kita. Itu. Jadi antara mudah dan sulit itu menurut saya relatif. Saya promosi juga, silahkan mendaftar di beasiswa ini, setahun ada 3 kali. Dan saya kira syaratnya bisa dipenuhi oleh teman-teman semua. Itu, jadi ya, dan kalau bisa untuk teman-teman master yang akan mengambil S3, sekolahlah atau studilah S3 itu di luar negeri aja, di Australia, di University of Adelaide. Jadi itu silahkan mencoba. Terima kasih.